Pendidikan di masa ini bukanlah sekadar transfer ilmu, tetapi sebuah arena perjuangan yang menentukan masa depan bangsa. Sekolah menjadi benteng pertahanan terakhir untuk menumbuhkan kesadaran kolektif menuju Indonesia merdeka. Sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Pemerintah Belanda membangun sistem pendidikan yang sengaja memecah belah dan diskriminatif berdasarkan ras. Tujuannya hanya satu, mencetak tenaga kerja rendahan yang loyal, klek, dan mempertahankan struktur eksploitasi kekuasaan mereka di Hindia Belanda. Pendidikan sebagai senjata perjuangan bangsa. Kaum intelektual pergerakan menyadari kunci kemerdekaan adalah kecerdasan rakyat. Pendidikan kemudian bertransformasi dari sekadar kebutuhan menjadi cita-cita politik. Fungsinya adalah melahirkan pemimpin, menanamkan nasionalisme sejati, dan melawan indoktrinasi kolonial. Munculnya pendidikan organisasi keagamaan. Merespons minimnya akses dari Belanda, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bergerak mendirikan sekolah-sekolah swasta. Ini dilakukan untuk memperkuat identitas agama dan menyediakan pendidikan moral yang berbasis pada nilai-nilai Nusantara. Sekolah sebagai wadah kaderisasi politik. Organisasi politik seperti Indische Partij dan Budi Utomo juga memanfaatkan pendidikan. Sekolah dan forum-forum diskusi menjadi sarana utama untuk menyebarkan ideologi pergerakan, menyuarakan kesetaraan, dan mempersiapkan kader-kader yang berani. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922. Taman Siswa adalah puncak perlawanan kultural. Ia memperkenalkan sistem Among dan filosofi Ing Ngarsa Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang bertujuan memerdekakan jiwa dan raga anak didik dari pola pikir kolonial. Peran sentral guru dan perempuan dalam pergerakan. Para guru pergerakan adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sementara itu, figur seperti Dewi Sartika dan Rakartini berjuang mendirikan sekolah perempuan, menyadari bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci mencetak ibu yang berkesadaran nasional sebagai madrasah pertama bagi generasi mendatang. Tantangan berat melawan ordonansi sekolah liar. Perjuangan ini tidak mudah. Pemerintah kolonial mengeluarkan sekolah liar ordonansi 1932 untuk mengawasi ketat dan menutup sekolah-sekolah swasta. Namun, semangat kemandirian pendidikan dan dukungan gotong royong masyarakat berhasil mempertahankan eksistensi sekolah nasional. Masa pendudukan Jepang, indoktrinasi dan dampak tak terduga. Di bawah Jepang, sekolah dijadikan alat indoktrinasi militeristik. Meskipun demikian, kebijakan Jepang yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama justru memberikan dampak positif yang tidak disengaja, memperkuat persatuan bahasa di seluruh Nusantara. Dengan berpakaian seperti ini, kita mengenang kembali komitmen idealis para guru. Mereka mengajar di tengah keterbatasan, namun selalu membawa cita-cita besar, mencerdaskan dan memerdekakan bangsa. Semangat inilah yang harus kita teruskan hari ini. Warisan abadi pendidikan pergerakan. Perjuangan di masa ini menghasilkan warisan penting, kesadaran bahwa pendidikan adalah modal politik terpenting, dan melahirkan konsep pendidikan yang humanis dan berakar pada budaya kita sendiri. Ide-ide ini menjadi pondasi utama bagi sistem pendidikan nasional kita saat ini. Mari teruskan semangat perjuangan. Akhir kata, mari kita ingat kutipan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak.